Wa in zakarani bil mala'in, jika hamba itu ingat dengan saya di dalam jamaah, baca zikir sama-sama, baca yasin sama-sama, baca istighfar sama-sama, pokoknya apapun sama-sama dibaca, kumpul di dalam majelis. Zakartuhu bil mala'in khairin minhum, saya akan ingat hamba itu, kata Allah, di tengah-tengah majelis yang lebih baik dari majelis mereka. Di mana? Nanti di akhirat. Majelis apa? Majelis Anbiya wal Mursalin. Allah akan panggil dan sebut nama kita nanti sana. Jadi yang zikir sama-sama itu dalilnya sahih. Riwayat Imam Abu Hurairah dari Imam Bukhari Muslim, hadisnya hadis qudsi. Jadi kalau dia bilang tidak ada zikir sama-sama, aneh gitu. Jadi zikir sama-sama itu dalilnya hadis qudsi. Zikir sendiri silakan, zikir sama-sama juga boleh. Yang zikir sendiri Allah ingat juga sendirian nanti. Tapi kalau kita zikirnya sama-sama, baca sama-sama, bersamaan, berbarengan, seirama, dalam majelis yang sama, Allah akan mengingat kita di dalam majelis yang mulia, di tengah Anbiya wal Mursalin. Hadisnya sahih riwayat Imam Abu Hurairah dan Imam Bukhari Muslim. Hadisnya hadis qudsi. Penting dengan kita. Jadi kalau sudah bicara sebuah hari ini luar biasa kita. Karena tidak diragukan. Jadi kalau ada orang yang meragukan sebuah hari itu aneh. Perlu belajar lagi lah. Karena Imam Bukhari itu sudah tahun-tahun belajar cari hadis itu, mengkaji hadis itu bukan sebulan 2 bulan, belasan tahun. Imam Bukhari itu kurang lebih 16 tahun beliau mencari hadis Rasul. Terkumpul kurang lebih 600.000 hadis. Beliau dari Madinah, Mekah, Syam, Syria, Irak itu dapat 600.000 hadis dalam kepala beliau. Diseleksi beliau, tersisa hadis itu menjadi 7.563 yang dikitabkan hari ini sampai kepada kita. Jadi makanya tidak diragukan hadis Bukhari. Jadi kalau sudah riwayat Imam Bukhari sudah bismillah hadisnya dan tanggung-tanggung gitu. Jadi kalau ada yang meragukan, oh itu hadis, berarti perlu belajar lagi orang ini. Ini salah satu di antaranya jelas dan kita siap-siap malam ini sahur. Yang tidak sahur boleh langsung niat saja, tidak apa-apa. Cuma tidak dapat pahala sahur, itu saja. Jadi besok siap-siap puasa untuk akhir tahun dan besok tadi niat untuk puasa awal tahun dan siap untuk puasa Asyura nanti tanggal 10 Muharram. Karena memang fawaidnya, keutamanya luar biasa. Dan kemudian lagi ada sebagian lagi cerita dari Imam Ghazali rahimahullah taala fil Ihya dalam kitab Ihya Ulumuddin. Disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shama salasata ayyam min syahril haram. Siapa yang puasa mengerjakan 3 hari daripada bulan haram, itu al-Khamis wal Jum'ah was Sabti, kataballahu ta'ala lahu ibadata sab'imi'ah am. Jadi orang puasa 3 hari berturut-turut nanti di bulan haram. Dan Muharram itu 3 hari berturut-turut, puasa hari Kamis, puasa hari Jumat, dan puasa hari Sabtu. Pilih mau minggu pertama, minggu kedua, mau ketiga, keempat, terserah. Yang penting 3 hari berturut-turut. Allah akan kasih, dicatat oleh Allah seperti dia beribadah sunnah sebanyak kita ibadah sunnah kita daripada puasanya itu sebanyak 700 tahun. Itu Imam Ghazali. Tapi ada juga yang menganggap kitab Iyyamuddin itu hadisnya daif. Nah ini kita orang ngerti juga gitu. Ya, jadi oleh karena itu dengan kita kembali dengan ulama kita, jangan melihat yang lain, ya, jangan melihat yang lain, apalagi menjauhi ulama kita. Dan penting kalau tidak rusak nanti kita itu. Jadi kita punya ulama, punya guru, kembalilah dengan ulama kita, kembali dengan guru kita. Jangan yang hari ini yang na'udzubillah yang jauh dari ulama, menganggap diri ulama tapi ilmunya tidak cukup. Dan yang parah ini akhirnya rusak. Ya. Sholat itu hadis sahih. Ya. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan kalau sholat itu laki-laki yang harus di depan, perempuan di belakang. Itu.
Kata Rasulullah, khairus sufuqir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf laki-laki itu di depan, dan sejahat dan seburuk-buruk saf laki-laki itu di belakang. Kenapa dibilang Rasul di belakang saf laki-laki jahat? Ujung-ujungnya ngeliatin perempuan. Kalau di belakang, wah ini ukuran baju sekian di perempuannya ini. Nah itu yang dilarang oleh Rasulullah. Makanya laki-laki di depan, perempuan di belakang. Begitu. Wa khairus sufufin nisa akhiruha. Sebaik-baik saf perempuan itu di belakang. Wa syarruha awwaluha. Paling jahat saf perempuan itu di depan. Itu sahih hadisnya. Tapi ada yang bilang hari ini perempuan boleh di depan. Ini kita udah bilang disebut. Kita bilang otak kacau udah ini. Ya, tapi yang begini banyak juga yang bilangin. Habis pikir saya. Ya. Habis pikir. Itu ada hadis mantur uji, tingkatan hadisnya Hasan. Ini kalau manusia terlalu pintar itu ujung-ujungnya bodoh memang. Ya. Tafsir Quran itu sudah ditafsirkan ulama lebih pada 50 ulama yang mentafsir Quran. Jadi kalau Quran itu ada yang berani mentafsirkan di luar 50 itu pasti salah, karena tidak ada celah lagi mentafsir Quran. Mau diapain? Tidak bisa lagi keluar dari celah itu. Pasti akan kembali dengan 50 lebih ulama yang mentafsirkan Quran. Makanya kata Rasul Imam Tirmidzi, man qala bil Quran bi ra'yihi fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berani menjelaskan Quran dengan otaknya, tidak kembali dengan tafsirnya sesuai dengan Quran hadis yang ada, cuma kecerdasan otak di otak-atik Quran, ujung-ujungnya cerita Mbah Haji tidak usah ke Mekah lagi. Itu kan Al-Quran sudah bilang walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Al-bait itu tafsir paling kecil jalan lain, Baitullah. Bukan pesantren. Tapi kalau ditafsir dengan otak itu kacau nih. Makanya kata barang siapa yang berani mentafsir Quran, menjelaskan Quran itu dengan kepintarannya saja, fal yatabawwa, maka siap-siap itu maq'adahu minan nar, dia menyiapkan tempat dia tinggal nanti dalam neraka Allah. Itu saja. Makanya ulama itu kalau menjelaskan Quran, ustaz-ustaz yang selamat, kiai selamat, mereka akan baca tafsir dia. Tidak berani lepas dari itu. Tidak berani kita. Kenapa? Karena tidak ada celah lagi untuk mentafsir Quran yang baru bisa. Kenapa? Sudah oleh ulama itu dibikin zona sudah. Tidak bisa lari kemana lagi, mesti kembali ke situ tafsirnya. Jadi kalau ada yang berani tafsir Quran di luar daripada yang sudah ditafsirkan ulama, itu pasti salah. Bisa. Cuma itu tadi manusia, na'udzubillah kita hari ini berani menjelaskan Quran, kita membahas Quran, menjelaskan tafsir Quran dengan kepintaran sendiri. Ujung-ujungnya salah, tapi salah dibilangin orang ini saya bingung juga. Memang ujian kita itu memang luar biasa, Pak. Ya. Cuma tadi Rasulullah sudah menggarisbawahi. Ya. Saya di zaman ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Datang nanti masa kata Rasulullah. Zaman waktunya umat saya itu yafiruna minal ulama wal fuqaha. Tidak mau pakai ulama lagi. Tidak mau pakai ahli-ahli agama yang sesuai Quran hadis. Bahkan ulama mau dituntutnya hari ini. Ulama mau dituntut, mau dipenjara. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Maka kata Rasulullah, "Bayabtalihimullahu bisalasin baliyat." Maka Allah akan menimpakan kepada mereka 3 musibah besar. Lari dari ulama, mau pakai ulama lagi. Ya tadi menjelaskan Quran dengan otak sendiri, menjelaskan hadis semau perutnya sendiri, tidak mau lihat dengan hadis-hadis yang sudah dijelaskan ulama bagaimana, tidak mau mendandanin sendiri. Satu awalaha kata Rasul, yang pertama yarfa'ullahul
oleh Allah Ta'ala berkah-berkah usahanya. Ya tadi, usahanya ada berkah lagi. Kenapa? Karena tidak mau mendengar ulama. Bahkan yang parah salaman pun tidak mau lagi. Ada orang nggak mau salaman kan? Kalau berdiri samping ulama itu seperti biasa-biasa saja. Seakan-akan ulama yang di sampingnya tuh di bawah dia merasa paling tinggi. Orang dulu kalau sudah duduk di samping ulama tuh takut Pak. Nanti sekali yang punya begini nih, nanti ketemu ulama yang kasar, baru dibacanya satu-satu. Oh, kamu tadi habis nipu orang ya? Oh, baru tahu nanti Pak. Cuma kita ini susah cari ulama kasar ini. Nanti sekali kita ketemu dengan ulama kasar, semua kesalahan kita 2 jam yang lalu dibacanya semua. Makanya orang kita tuh takut samping ulama. Berdiri samping ulama tuh takut. Hari ini kalau perlu ulama dikasihnya di bawah keteknya, Pak. Alhamdulillah. Tidak ada harganya. Apalagi mau cium tangan. Tidak ada katanya dalil cium tangan. Buka buari. Sayyidina Anas bin Malik tuh cium tangan Rasulullah. Sayyidina Umar bin Khattab cium tangan Rasulullah. Jid'an Ibnu Zid'an tanya dengan Sayyidina Anas, hadis Bukhari. Ya Anas, kamu pernah dulu pegang cium tangan Rasulullah? Kata Sayyidina Anas, diam. Saya minta tangan, dicium oleh Jid'an. Jid'an bin kita Ibnu Zid'an, tangan Sayyidina Anas bin Malik. Kenapa? Karena melihat berkah yang ada di tangan Sayyidina Anas bin Malik. Jadi itu dengan kita. Jadi mencium tangan itu ada. Sayyidina kita Zaid bin Sabit juga pernah mencium tangan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini masih muda. Si Zaid bin Sabit ini sudah tua. Ilmunya ada juga alim. Tapi ketemu dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas, dia cium. Kata Abdullah bin Abbas, jangan. Terus Bukhari. Kata Sayyidina Zaid bin Sabit, beginilah cara kami menghargai keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mencium habaib itu ada dalilnya, Pak. Cium tangannya. Bukan ada dalil. Orang muda cium orang tua ada dalil hadis Imam Bukhari. Sayyidina Suhaib, kata beliau, saya lihat Sayyidina Ali itu kalau ketemu dengan Sayyidina Abbas pamannya, padahal Sayyidina Ali itu bukan Rasul, ana madinatul ilmi wa ali babwa. Saya ini kotanya ilmu, itu Ali pintu gerbangnya. Tapi kalau ketemu dengan pamannya Sayyidina Abbas, cium tangannya. Jadi orang muda cium orang tua tak jadi masalah. Kenapa? Karena lihat dari urutan kita silsilah keturunan boleh. Atau orang yang tua mencium yang muda karena lihat ilmunya juga boleh. Itu bukan sesuatu yang salah. Gitu. Cuma ya tidak mau, tidak apa-apa. Gitu kan. Ya. Tapi yang melakukan silakan. Gitu. Jadi mencium tangan orang soleh. Kenapa kita dicium tangan ulama? Ulama dicium tangannya. Karena Sayyidina Umar itu cium tangan Rasulullah. Sayyidina Jad'an itu cium tangan Sayyidina Anas bin Malik. Kenapa? Karena tangan mereka ini pernah bersentuh dengan tangan Rasulullah. Lalu sahabat cium tangan sahabat, tabi'in cium tangan sahabat, terus kepada ulama. Kemudian sampailah kepada kita hari ini cium tangan ulama. Kenapa? Tangan mereka ini bersambung. Si A ini pernah cium tangan si B cium tangan si C, sampai kepada Rasulullah. Makanya dikenal namanya musafahah. Itu loh Pak. Karena tangan ini bersambung. Pernah disentuh dengan tangan orang yang pernah menyentuh. Tangan yang pernah menyentuh dengan orang yang pernah menyentuh, tangan yang pernah berjabat dengan tangan orang yang berjabat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya tangan ulama itu dicium boleh. Kenapa? Bersambung berkahnya dari Rasul. Begitu. Itu adab yang diajarkan ulama kita. Jadi bukan salah kita. Jadi kalau kita cium ulama itu boleh saja. Bukan sesuatu yang salah. Malahan kalau kita tidak cium tangan mereka, su'ul adab dengan kita. Berkah tidak dapat dengan kita. Jadi
Itu penting dengan kita. Jadi makanya saya kata tadi, hadis itu banyak. Gitu. Tinggal kita yang kaji, tinggal kita yang pelajari gitu kan. Jadi amalia, pekerjaan, ibadah semuanya ada nasnya. Jadi tidak ada nas yang dilakukan ulama kita, guru-guru kita, termasuk amalia, amal sunnah yang lainnya, termasuk puasa besok. Gitu. Makanya penting kita kembali dengan guru, gitu. Ulama kita. Jangan ngelihat yang lain. Kita ini tidak cukup ilmu, Pak. Karena di YouTube itu sudah jadi. Ibaratkan bahasaku sudah jadi. Kalau udah punya filter, udah punya keilmuan, udah bisa kita sensor, udah bisa kita pilih-pilih apa yang kita dengar. Tapi kalau kita ngerti, oh ini begini, oh begini, tahu kita, ini salahnya, ini kekeliruannya, tahu kita. Tapi kalau kita tidak punya keilmuan, seakan-akan itu benar-benar begitu. Jadi yang pertama kata Rasulullah, saat kamu meninggalkan ulama dan mau ke ulama lagi, pengen jadi ulama tapi salah, ilmunya tidak punya. Tidak mau ikut ulama, tidak mau ikut dengan ahli yang berbicara dalam agama Al Quran dan hadis, kamu tidak mau ikut karena kamu pengen jadi ulama tapi ilmunya tidak cukup. Lalu kita yang ngerti ikut juga. Maka yang kedua kata Rasulullah, wasaniyah yusallitullahu alaihim sultanan zalimah. Allah angkat, gitu, mengangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas mereka itu pemimpin-pemimpin yang ngurusin agamanya, yang ngurusin urusan dunianya, semuanya zalim. Kenapa? Karena ulama tidak didengar lagi, ulama tidak dipakai lagi. Akhirnya apa? Yang pegang urusan agamanya, yang pegang urusan dunianya, semua orang yang zalim semua. Nah, kalau yang begini kan susah. Bayangkan kalau yang ngajar anak kita, gurunya, yang ilmunya na'udzubillah, bagaimana saja? Yang bilangnya Al-Quran biasa-biasa saja, itu cuma produk Rasulullah, bagaimana saja? Kalau itu guru anak kita. Nah kalau dia dosen anak kita, bagaimana anak kita? Padahal Quran setiap suku Jumat dibaca dengan kita surah Sajadah itu. Tanzilul kitab la raiba fihi mir rabbil alamin. Tuh di depan tulisannya, Pak. Turun Quran itu kepada kalian, tidak ada ragu di dalam Quran itu. Mir rabbil alamin, itu Tuhan kita, Allah yang bikin, Allah yang turunkan. Mir rabbil alamin, dari Allah yang mencipta, yang melihara seluruh alamin. Nah ada satu ayat min Muhammadin. Nah ada apa? Cuma manusia sok pintar nih, kacau memang. Nah ada min Muhammadin, ada. Semuanya di kita min Allah, dari Allah Quran. Jadi makanya tinggal kita tadi hati-hati kembali dengan Quran kita. Betul-betul lah kita belajar gitu, dengan apa yang ada. Jangan hanya belajar di YouTube saja. Kacau nanti bisa rusak. Jadi tinggal dengan kita dalam amal yang kita, dalam ibadah kita, tinggal kita merjaknya kembali dengan ikut dengan ulama. Jadi yang pertama berkah usaha hilang karena ada ikut ulama. Ikut juga ulama kacang-kacangan. Yang kacaunya ini. Jadi ulama itu lihat sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis. Kalau sesuai Quran hadis boleh, kalau enggak jangan. Walau dia kuat sekalipun, walau dia hebat sekalipun, walau kaya dia sekalipun, jangan ikut dengan kita. Yang kedua apa? Dijadikan di tengah-tengah kita yang mimpin kita, na'udzubillah semua orangnya, yang ngurusin agama kita, ngurusin akhirat kita, ngurusin dunia kita. Yang ketiga kata Rasul yang paling bahaya, orang yang jauh dari ulama ini. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Keluar dari dunia ini tidak bawa iman. Nah ini seperti ini terjadi hari ini. Kalau kita ikut-ikutan bilang, na'udzubillah, takutnya kita iman kita ini dicabut oleh Allah gitu. Itu saja. Ditinggal kita ya gitu. Apa yang ada di kita, bismillah. Mesti kembali dengan ulama kita, lihat kita.
bagaimana mereka menjelaskan Quran, bagaimana menjelaskan hadis, bagaimana mereka menjelaskan fikih yang sesuai dan tidak menyalahi dengan Quran hadis. Kalau menyalahi Quran hadis, jangan diikuti. Jangan diikuti. Menyalahi Quran hadis, jangan diikuti. Siapapun dia, apapun dia, bagaimanapun dia. Maka saya punya prinsip, Pak. Walau dia punya imamah, andai kata pakai imamah, apalagi dia punya imamah. Nih, lebih besar daripada kurungan ayam jagung sampai di rumah. Tapi ngajarin salah dari Quran hadis, jangan ikut. Tuh. Jubahnya, andai kata pakai jubah, apalagi cuma pakai celana panjang. Jubahnya tuh 10 meter ditariknya. Tapi ngajarin tidak sesuai Quran hadis, jangan ikut. Apalagi menyalahkan Quran hadis. Ini. Kayaknya hati-hati kita masukkan anak itu, cek pelajarannya. Tadi apa dijelasin guru di sekolah? Kalau sesuai, bismillah. Kalau enggak, mesti cepat. Kayak hari ini banyak kita yang tadi pengajar-pengajar yang terkena virus ini kan. Yang salah satu yang ngotot saya lihat di TV One itu kan, itu nih malahan dosen itu ngotot gitu kan, kacau itu. Ini kita nauzubillah terjadi ini. Kalau ini yang ngajarin anak kita, menerus anak kita. Jadi makanya penting dengan kita mesti, makanya rajin-rajin anaknya dibawain ke majelis, bawain ke tuan guru, bawain pengajian supaya mereka bisa memilah-memilih, bisa mensortir apa yang ada. Diajakin gini. Jangan dibiarkan anak kita yang nauzubillah kita terbawa arus. Paham itu, paham ini lagi kita. Ini penting dengan kita dalam amal kehidupan kita sehari-hari itu mesti lihatlah ulama kita. Jangan jauh dari ulama. Jangan jauh. Kita sudah yakini ini betul-betul Quran hadis. Bismillah. Gitu. Jangan berlepas dengan kita. Kalau berlepas bahaya. Makanya orang dulu itu Pak luar biasa. Apapun hal keadaan mereka akan datang dengan tuan guru yang ada dekat dengan mereka. Mereka tanya. Sampai urusan mau nancap tongkat bikin rumah saja nanya dulu. Orang kita, guru, ini saya mau bikin rumah, kira-kira yang bagus kapan mau nanam tongkatnya? Tanya. Kata tuan gurunya, tunggu sebentar ya, besok kamu datang lagi. Apa mereka kita cuma kecek-kecek? Tidak, mereka bisa sholat istikharah, sholat hajat dulu kita dengan Allah. Kapan yang bagus? Begitu. Mau cari nama juga datang orang kita dulu. Hari ini cari nama di YouTube, di Google cari nama. Kalau dulu cari ya, akhirnya apa? Berkah Google, bukan berkah ulama. Orang dulu datang dengan guru di kampung yang betul-betul diyakini kesolehannya. Tanya, Pak Ustaz, Pak Guru, Tuan Guru, ini saya punya anak laki, lahir tanggal sekian, bapaknya ini, ibunya ini, nama yang baik apa? Kata yang itu Bu ya, besok kamu baru datang ke mereka. Mereka akan menghadap Allah, minta petunjuk Allah, nama yang baik. Gitu. Hari ini nama bingung kita, sambung jadi nama. Bingung kita. Itu dengan kita hari ini. Akhirnya anaknya bukan jadi orang soleh, jadi orang toleh. Kenapa? Namanya sih bingung kita. Jadi makanya orang dulu tuh apapun tanya dengan tuan guru. Tanya, apa saja tanya. Masukkan sekolah, tanya dulu dengan tuan guru. Karena mereka lebih tahu lah. Saya sekolah ini anak mau sekolah di mana yang bagus. Mereka arahkan ke sini, ke sini. Yang mendapatkan arahan mereka, lihat saja anaknya, walaupun tidak lulus berkah ibunya. Kenapa? Karena saat mereka mengarahkan itu mereka minta doa dengan Allah supaya anak ini diarahkan dengan baik oleh Allah. Mereka lompat di sini kata mereka baik. Ikutin, insyaallah walaupun anak kita tidak alim, insyaallah berkah ibunya itu. Bukan hari ini kita, makanya hari ini anak-anak kita lihat sekolahnya. Bapaknya tahlilan, ibunya tahlilan, kainnya tahlilan, anaknya masuk ke sekolah dan tahlilan, pulang ribut Pak. Lihat sudah, ribut. Akibat apa? Karena tidak tanya. Coba tanya, gurunya akan mengarahkan ke sini yang bagus, ke sini yang baik, ke sini yang oke, gitu. Tapi karena tidak tanya, ujungnya pulang diprotesinya itu semua.
Apa itu baca Yasin? Apa ini zikiran? Apa ini? Wah, kacau semua. Apalagi baca berjanji. Dibilangnya masuk neraka, orang tuanya makin baca berjanji. Nah ini kan kita. Kenapa? Kita yang salah masukkan anak. Masih tanya, kita tanya. Ini penting dengan kita dalam amalan kita, keseharian kita. Jadi jangan jauh dari ulama. Oleh zaman hari makin akhir, makin ujung, makin fitnah datang dengan kita. Ya. Yang terkadang kita tadi berbicara yang tidak punya kapasitas keilmuan, berbicara mereka atas namakan hadis, hadisnya cuma satu, gitu. Dan lihat hadis yang lain lagi, gitu. Ya akhirnya apa? Ujung-ujungnya nyalakan orang saja. Yang parah lagi, ya tadi sampai tidak mengakui Quran itu datang dari Allah. Kan ini na'udzubillah min zalim. Kita kan dalam syahadat kita itu kan ada dua. Syahadatut tauhid wa syahadatur rasul. Syahadatul tauhid itu asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa Allah itu Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan beriman dan yakin Al-Qur'an itu firman Allah. Kan begitu. Meyakini Al-Qur'an itu firman Allah. Nah, kalau cuma beriman dengan Allah, tidak meyakini Quran itu firman Allah, batal syahadatul tauhidnya, Pak. Wah, lu 1000 kali sependek hati ditolak Allah. Wah, lo bangun masjid emas semuanya 1000 masjid dan diterima Allah. Kenapa? Syahadat tauhidnya batal. Kenapa? Tidak beriman dengan apa yang difirmankan Allah. Ini bikin rusak akidah. Syahadat tauhid rasulnya lagi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa saya bersaksi Muhammad utusan Allah. Berarti apa? Beriman dengan Rasulullah, beriman dengan apa yang disampaikan Rasul. Apa yang disampaikan Rasul? Hadisnya. Makanya kata Rasulullah kan, man tamassaktum bi malan tadillu abada. Alkitab Allah was sunnah. Kalau kalian pegang dengan dua ini akan sesat kalian seumur hidup kalian. Tapi kalau tidak pegang ini siap-siap nyasar memang. Apa? Kitabullah. Apa itu? Al-Quran. Sudah kalau sudah tidak ikut Quran, gimana? Ikut sunnah Rasul, kalau tidak ikut sunnah Rasul lagi bagaimana? Akan rusak. Akibat ketidaktahuan dan ikut dengan apa yang menyalahi Quran hadis lah, maka jadi rusak. Jadi makanya kita itu sudah jangan jauh dengan ulama, gitu. Cintai ulama, gitu. Hargai ulama, hormati ulama. Ada ilmunya api dengan kita. Amalkan kita sesuai dengan apa yang mereka sampaikan, sesuai dengan Quran hadis kita. Karena yang benar-benar ulama itu apa? Kita. Mereka adalah orang-orang yang memang takut dengan Allah. Orang-orang yang memang kita takut dengan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu yang tidak takut dengan Allah bukan ulama namanya, apalagi berani dengan Allah. Gitu. Jadi karena itu mudah-mudahan kita diberkati Allah, dirahmati Allah, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berhenti berdoa dengan Allah, minta jaga iman kita, akidah kita, agama kita, dengan anak keturunan kita supaya terpelihara dari sampai akhir hayat mereka. Dan doa itu adalah dengan kita, termasuk kita adalah kita senjata orang beriman. Salah satunya adalah doa dengan kita dengan Allah. Cuma doa perlu didukung dengan ikhtiar. Artinya apa? Belajar dengan kita, cari kita duduk di majelis yang baik, duduk di majelis yang betul-betul ulama, duduk di majelis betul-betul guru yang bersanad dari guru ke guru sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya jangan salah amalia kita. Karena seorang guru itu kalau kita salah, itu langsung mereka datang menegur kita. Kita salah itu langsung ditegurnya. Apakah mereka datang secara langsung kita lihat atau terkadang diisyaratkan dengan mimpi kepada kita. Tapi tadi itu memang salah itu. Makanya guru itu ada guru mursyid namanya, yang mereka mengarahkan dan membimbing kita walaupun mereka sudah tidak ada, tapi mereka terus membimbing kita dengan rohaniah kita, dengan rohaniah mereka. Oleh kata berbeda semua diberkati Allah, dirahmati dari Allah Subhanahu wa taala. Siapkan diri kita untuk puasa, persiapan besok hari dan besoknya lagi untuk mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul doa, alhamdulillahil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ighfir lana wa walidina warhamhum
كما ربونا صغار المسلمين والمسلمات والمؤمنين الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا منكم تقبل كريم. آخر الكلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.